Dalam kondisi pingsan itu, jadi kepalanya itu lebih rendah daripada badan sama kakinya. Terus gue lihat sekeliling tubuhnya dia, apakah ada darah atau enggak respon. Tapi napasnya kayak napas ketakutan. Di situ dia udah benar-benar pasrah, dalam artian udah Bray, tinggalin gua aja. Sampai di pos pemerangan, si Bray ini kondisinya udah parah banget, perutnya sakit, udah nggak bisa jalan sama sekali, sampai dia nyeletuk dan bilang ke gua, udah kalian turun aja duluan, tinggalin gua di sini. Dia sampai bilang begitu. Dan gue juga udah bisa ngerasain kalau itu dia udah antara sadar dan nggak sadar. Mungkin kesadaran dia mungkin 50%-an mungkin, atau di bawah 50% tingkat kesadarannya dia. Udah ngawur ngomongnya juga. Tinggalin gua aja di sini, kalian turun duluan. Di situ gua, Roni, sama bini gua berusaha untuk nenangin dia supaya tetap sadar. Terus kita bilang, Bray, apapun yang terjadi, kita nggak mungkin ninggalin lu atau siapapun di sini sendirian. Kita naik berempat, kita juga harus turun berempat. Apapun kondisinya, gue bilang sama dia gitu, ngeyakinin dia supaya dia tetap kuat gitu. Ada kita di sini yang nguatin mental dia supaya ayo turun, gitu kan. Kayak gue istirahat agak lumayan lama di pos pemerangan karena gue tahu kondisi dia emang udah parah banget, kondisi kesadaran juga udah di bawah 50% bisa gue bilang, antara sadar dan nggak sadar. Istirahat agak lama, jam 4 di situ, kemudian sampai bisa dibilang gue sampai jam 5 kurang atau jam setengah 5 gue baru lanjut turun ke bawah menuju pos kuburan kuda. Berarti sama kayak skema yang tadi, si Roni ngebopong si Bray di depan, bini gue di tengah, gue paling belakang, double decker, karirnya 2. Nggak lama jalan dari pos pemerangan, tiba-tiba Roni ngasih kode ke bini gue. Ngasih kodenya, dia ngomong pelan-pelan ke belakang, dia bilang evakuasi. Kita nggak ngedenger apa yang dia omongin. Akhirnya Roni sambil ngebopong si Bray ini, dia sambil ngetik di handphonenya, di note handphonenya dia kasih ke bini gue. Bini gue bilang, Roni minta evakuasi karena udah lihat kondisi si Bray ini udah nggak memungkinkan. Udah parah. Dari situ kita inisiatif untuk telepon base camp. Pada situ pakai handphone gua, langsung telepon ke base camp. Ada memang sinyal, alhamdulillah, tapi sulit untuk bisa nyambung ke base camp. Itu sulit. Sambil jalan pelan-pelan, nggak lama kemudian itu masih di atas pos kuburan kuda. Kemudian ada tanah lapang, cuman agak menurun gitu kan. Di situ si Bray jatuh, tersungkur ke depan gitu. Tersungkur ke depan, dan itu agak menurun, Bang. Jadi dia agak tersungkur ke depan gitu kan. Dan kaget kita semua. Si Roni juga udah nggak bisa nahan karena dia udah hilang kesadaran di situ. Itulah kejadian yang nggak mau gua alamin dan siapapun alamin, terjadi di situ. Pingsan, tersungkur, dan sebelum dia jatuh, sebelum dia nggak sadar, dia sempat melihat sosok ibunya. Dia teriak, entah dia manggilnya mamah atau ibu. Mamah, itu ada mamah gua di depan.
itu udah kesadarannya berarti udah hampir bisa dikatakan hilang lah. Udah hampir udah nggak sadar, mungkin udah tingkat kesadarannya cuma 10 atau 20% gitu. Dia ngeliat mama, nggak lama kemudian tersungkur dia tersungkur. Roni langsung nangkep tubuhnya dia supaya nggak jatuh ke bawah, digeser supaya nggak jatuh, digeser badannya. Terus kita sambil berusaha, gua sama bini gua berusaha untuk nelpon base camp, tetap nggak nyambung. Akhirnya kita lakukan hal yang sama pada saat seperti di atas di pos sebelum pengasinan. Kita telepon Pahmi atau Dempok, Pok, gua keadaannya makin gawat, gua nggak bisa jalan sama sekali karena si Bray ini udah pingsan total, nggak bisa jalan. Tolong telepon base camp karena gua nyoba nelpon base camp nggak bisa. Kita kasih tahu nih, posisi kita ada di atas pos kuburan kuda. Kemudian di situ ada tanah lapang, ada bangku juga untuk nyender, untuk duduk, untuk naruh carrier. Oh iya siap. Dia juga langsung sigap tuh. Dia nelpon ke base camp dan ngasih nomor gua. Nah, alhamdulillahnya base camp bisa nih ngehubungin gua lewat WhatsApp. Aplikasi WhatsApp. Posisi di mana, Bang? Dia bilang gitu. Otomatis dong gua langsung gercep balas, kita ada di posisi di atas pos kuburan kuda. Itu sekitar jam 5:30 dan itu udah gelap Bang, udah gelap. Cuaca juga udah angin ya, terutama angin tuh hampir persis sama kayak angin yang di pos Kondang Amis, nggak beraturan. Tiba-tiba aja setelah si Bray ini pingsan, nggak lama kemudian itu angin, entah itu angin dari arah atas bawah ke atas, samping kiri ke samping kanan, jadi kayak muter ya? Kayak muter di situ, dan itu kerasa Bang. Bukan karena kita halusinasi atau apa, karena kan itu angin kita bisa ngelihat, kemudian bisa ngerasain juga. Itu angin udah pohon gede pun sampai gini, atas bawah, atas kiri, kanan ke kiri, kayak udah ngadu angin. Dan di area situ Bang kita ngeliat, bilang ada apa nih, Mbak bilang, kenapa nih bisa kayak gini, Mbak bilang. Sembari Roni berusaha untuk menyadarkan si Bray ini, sama bini gue ngebantuin, akhirnya gue inisiatif untuk pasang flysheet. Kenapa nggak pasang tenda? Karena kalau pasang tenda akan makan waktu lebih banyak buat gue. Gue bikinnya 2 Bang. Jadi satu flysheet itu gue bikin seperti ini, kayak tenda pramuka gitu, kayak bivak. Terus yang lapis keduanya dari depan ke belakang. Itu gue bikin supaya nggak kena hujan, kedua nggak kena angin. Karena di luar tuh angin udah simpang siur, udah naik turun kiri kanan depan belakang, itu angin udah datang dari mana-mana. Sembari gua pasang flysheet, di dalam tuh Roni sama bini gua berusaha untuk nyadarin si Bray supaya tetap dalam kondisi sadar, tapi susah untuk nyadarin dia dalam keadaan seperti itu. Singkat cerita, gue selesai pasang flysheet, gue masuk ke dalam situ, dan gue bisa ngerasain pas gue masuk ke dalam flysheet itu, langsung dari arah semua sudut langsung nyamperin, kayak langsung berkerumun di depan gue lah. Lu bisa ngerasain kayak gimana. Jadi di dalam itu kita udah dalam semuanya. Si Bray ini udah makin hilang kesadarannya. Dia cuma ngerasain sakit perut gua sakit banget. Terus dia ngerasain juga kakinya didudukin. Dia bilang sama gua, Tom tolong kaki gua sakit banget. Dia duduk di kaki gua, dia bilang gitu. Oke, gua tanpa panjang lebar
Gue langsung pegang kakinya. Yang tadi gue bilang di awal, gue emang nggak bisa kayak gitu, tapi gue yakin gue ada yang ngebantuin, ibaratnya buat ngebantuin gue dalam kondisi kayak gini. Gue yakin, gue usap kakinya sambil baca doa yang gue bisa. Gue sambil gituin. Gimana Bray? Masih Tom, masih. Gue coba lagi sambil gue pencetin sebagian. Udah mendingan. Tapi perutnya masih tetap ngerasa. Kalau gue tetap mikir gini bang, gue tetap mikir ini tuh masalah fisiknya dia nggak makan, isi perutnya udah keluar semua, minumnya pun yang dia minum udah keluar semua. Gue selalu berpikir positif, ini tuh fisik, bukan karena hal goib atau apapun. Tapi gue udah ngerasain, Roni juga ngerasain kalau ini tuh emang bukan sekedar fisik yang terganggu, ada faktor lain yang bisa bikin temen gue kayak gini. Si Bray ini bukan orang baru, gue bilang. Dia bukan orang baru di dunia pendakian. Dia udah melalang buana ibaratnya. Orang lama, biasa solo, hiking, traveling. Orang yang ngerti kondisi gunung, kondisi yang lainnya. Dan di sini kita semua tersadar bahwa kita lagi dihadapkan dengan kondisi yang cukup sulit dan nggak pernah kita mau rasakan. Akhirnya kita semua berusaha bagi-bagi tugas masing-masing. Kayak si Roni tetap berusaha untuk nyadarin si Bray ini gimana caranya supaya tetap sadar. Kita bikin air hangat saat itu. Kita bikin air hangat supaya dia minum. Bikin air hangat, masukin ke dalam botol. Kita gosok-gosokin ke semua area tubuhnya dia. Supaya tubuhnya dia tetap hangat, nggak dingin. Kita gosokin ke semua areanya. Dan itu supaya merangsang dia supaya sadar juga bang. Itu jadi ke area-area vitalnya, ke daerah ketiak, perut, leher, kita usap-usapin semuanya. Itu air panas banget bang, panas banget, mendidih. Gue masukin dalam botol, gue tutup tanpa lapisan apapun, tanpa lapisan kain selai apapun. Gue gosok-gosokin. Dan itu dia panas tom. Iya nggak apa-apa Bray, lu tetap rasain aja, gue bilang gitu. Nggak apa-apa Bray, rasain. Panas. Udah. Sakit perut gua, kata dia. Ayo turun, kata dia. Ya udah, ayo turun. Gitu kan. Nah, tiba-tiba bini gua ikut megang bang, ikut megang si Bray ini. Ayo Bray, turun. Ikut mijitin. Nggak lama kemudian langsung sensitif karena mungkin perempuan ya, langsung bini gue tiba-tiba kayak mau nangis. Roni ngerasa sama gue, udah lepas, jangan dipegang. Lepas, jangan dipegang. Itu nanti malah bisa bahaya buat kamu, atau buat lu, atau buat Dian. Lepas, jangan dipegang. Akhirnya bini gue, Dian ini ngambil handphone di tasnya dia ngaji pakai Al-Quran digital. Inisiatif sendiri. Karena dia udah pas langsung megang, langsung gitu bang. Ngaji yang dia bisa. Nah, si Bray ini yang gue bilang, dia masih bisa sadar sekitar 10 atau 10%-an. Karena yang gue tahu juga, kalau kita kesurupan itu ada beberapa tingkatan. Kita full nggak sadar atau sadar seberapa persen, tapi gue juga termasuk orang yang nggak percaya kalau ada yang kesurupan. Gue minta kopi, gue mau ini, lu ngencingin anak gue. Gue juga nggak percaya kalau yang kayak gitu. Tapi dia nggak macam-macam. Dia cuma bilang, ayo Bray, kita turun. Dia bilang gitu. Dia bisikin juga ke Roni, Ron, jagain Dian, ada yang suka sama dia. Pas di bawah, dia cerita, nih, gua buka sekarang di situ. Jadi
udah ada yang nempel di bini gue, udah ada yang ngerangkul, udah siap untuk nyergap gitu. Ini pas kita posisi dalam semuanya, bini gue udah ada yang nyergap. Makanya si Bray ini bilang, karena kan dia yang bisa ngerasain dan bisa ngelihat kondisi pada saat itu, tolong jagain si Dian, dia bilang gitu. Dia ngomong udah terbata-bata, udah lemah, tolong jagain si Dian, ada yang suka sama dia. Dan diginiin, saat itu pun kuping gua langsung panas kayak kebakar, dua-duanya, kiri kanan, kayak lu kayak ditempel, bisa dibilang mungkin air panas atau panci, kayak melepuh gitu, panas banget kuping gua kiri kanan, dari belakang sampai ke depan gini. Dan itu menurut si Bray, pas dia cerita di bawah, itu kuping gue udah ditutup sama tangannya doang, badannya nggak kelihatan, tangan berbulu dan busuk. Gue udah bilang dari awal, gue peka akan hal itu. Panas di sini, gue panas banget. Cuman gue berusaha untuk gue nggak boleh kalah. Bilang, gue nggak boleh kalah. Kondisi temen gue udah kayak gini, gue nggak boleh kalah. Karena gue orang yang paling sibuk di situ, mundar mandir. Si Roni berusaha nyadarin si Bray sadar Bray. Bini gue ngaji di Al-Quran digital itu. Gue orang yang sibuk ngerapihin playseat, mijitin kakinya dia, masak air supaya tetap panas tuh air. Begitu udah dingin, gue masak lagi, gue barulin lagi ke semua badannya. Kontek-kontekan sama orang base camp. Alhamdulillahnya, gue bersyukur di situ bang, ada sinyal. Kan tadi bini gue udah ngabarin si Dempok, suruh telepon base camp. Base camp udah ngabarin gue sambil chattingan sama orang base camp. Kita di sini bang, gini. Ada 3 orang akhirnya naik. Kita sudah kirim 3 orang. Itu jam 6 kan posisinya. Kita udah kirim 3 orang untuk naik. Dia bilang gitu. Kalau bisa kalian turun sampai ke pos kuburan kuda. Kita udah bilang, bahkan gua sempet marah sama orang di base camp ini. Kita udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kondisi temen gue udah parah, nggak bisa gue buat jalan. Lu tinggal naik aja ke atas. Karena deket tuh dari pos kuburan kuda ke atas tuh, itu bakal kelihatan. Gue udah ngasih tahu titiknya kayak gimana. Iya Kang, dia bilang iya Kang, kita berusaha untuk naik. Jam 6 sampai ke jam 7 belum datang juga bang. Gue sadar memang itu cukup jauh dari base camp sampai ke pos kuburan kuda atas, emang cukup jauh. Tapi kita namanya dalam keadaan kayak gitu kan, pengen cepet-cepet. Itu jam 7 belum datang, keadaan angin makin ribut di atas, gerimis belum kelar juga, masih gerimis di sana. Angin, playseat gua sempet copot talinya, gua pasangin, sempet kebuka, gua rapetin, barang-barang sempet bergeletakan kemana, gua rapihin lagi. Jam 7 ke jam 8 belum ada juga datang. Itu jam 6 ke jam 8 terlama dalam hidup gua. Jam 6 ke jam 8 serasa 2 hari, serasa semalaman di situ. Gila, ini nggak datang. Mau sampai kapan gua di sini? Gua udah sampai mikir skenario buruk. Gua 4 orang. Salah satu dari gua harus ada yang turun, tapi gua nggak mungkin ngeiyain salah satu dari gua turun. Gua belum tentu juga nih satu orang yang turun bakal nyampe ke bawah dengan selamat. Gua sempet mikir, ya udah, gimana caranya supaya kita nyadarin si Bray ini? Karena nggak datang. Gua nge-WhatsAppin, gua teleponin orang base camp. Iya Kang, lagi di jalan, sabar. Bikin dia nyaman aja dulu. Gue udah mau gimana lagi nih, udah frustasi bang. Orang
rescue-nya orang ranger yang nggak datang-datang. Gue juga keadaan makin parah. Gue di satu sisi harus mikirin si Bray ini yang parah kondisinya, satu sisi bini gue juga yang udah baca Yasin ada kali 3 kali balik, sampai nangis bacanya. Gue juga udah nggak tega di situ, sampai ditambah temen gue jadi repot. Gue yang harus mundar mandir. Gue beraniin bang, gue beraniin gue keluar ke flashit, gue nongol gitu kan, gue nyari apa yang bisa gue lakuin. Gue nyari lihat ke bawah, center belum ada. Alhamdulillahnya jam 8.30 gue ngedenger teriakan, sekitaran jam segitulah gue denger teriakan dari bawah, Kang. Tanpa basa-basi, tanpa pikir ulang, gue langsung keluar dari flashit. Gue langsung keluar, gue cek, gue langsung senterin ke bawah, Kang kita di atas. Gue juga ngeliat center dari bawah. Di situ ada harapan buat gue selamat. Nggak lama kemudian dia nyampe di tempat gue di flashit itu. Dia datang, dan lu tahu setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba cuaca langsung adem. Angin yang tadinya ribut, nggak ada angin sama sekali. Kayak biasa aja gitu. Ini dari cuaca ya, cuaca adem. Datang dia, ada satu si Akang, gue lupa namanya. Si Akang itu kayak kuncennya lah. Dari luar dia udah bisa ngeliat. Pas dia sampai, terus dia ngadep ke flashit, dia langsung senyum. Gue nggak tahu arti senyumannya itu apa. Langsung senyum, gitu senyum. Terus dia bawa makanan 4 bungkus nasi, pakai rendang, pakai bumbu rendangnya, gue masih inget banget, sama air 2 botol. Dia cuma ngomong kasih makan, sama kasih yang manis-manis. Kita juga semua makan. Tapi gue makan paling terakhir. Gue nggak makan sama sekali. Gue tetap jadi orang yang paling sibuk di situ. Masih tetap ngurusin dia. Makan, semuanya pada makan akhirnya. Dan si Bray ini susah makannya. Sampai akhirnya si Akang itu masuk ke dalam. Si Akang masuk ke dalam, terus dia bilang sambil kepalanya diusapin itu sama dia, udah ya, makan dulu. Tenang banget, adem banget bawahnya. Jadi gue juga lega gitu bang. Alhamdulillah gue nggak sendirian gitu di sini, nggak ketakutan lagi. Udah tenang, makan tuh bang, masuk 2 sendok akhirnya. Alhamdulillah gue senang banget itu. Makan 2 sendok. Terus kita seduhin yang manis-manis, susu gitu kan. Kita masukin suapin. Masuk akhirnya tuh beberapa makanan. Kita lama bang di situ. Jam 8:30 kan dia sampai. Sekitar jam 11 atau jam 11-an kita baru jalan. Nunggu dia sadar. Karena targetnya si ranger datang ini 3 orang bukan untuk ngebopong, bukan untuk nanduk. Karena mereka nggak bawa alat tanduk. Mereka berusaha untuk nyadarin. Dan si Akang ini dari bawah udah bilang sama kita, tunggu dia sadar, kasih makan, nggak usah dibopong, kata dia bisa jalan. Tahu si Akang itu tahu kenapanya, dia tahu tanpa kita ngasih tahu. Dia tahu. Jam 11 sadarlah dia, si Bray ini. Cuman gue lupa untuk sampein beberapa hal sebelum si Akang itu datang. Gue akan coba cerita, flashback sedikit. Si Bray ini sempet teriak pas kita masih berempat. Si Akang itu langsung, wah. Bini gue tetap ngaji, dan yang masuk ke tubuhnya si Bray ini beda-beda. Yang masuknya beda-beda. Sempet sekali yang masuk itu suara perempuan. Dan lu tahu dia ngomong apa? Dia ngomong ke bini gue pakai bahasa Sunda, gue pakai bahasa Sunda dulu. Eta si Neng ngajina kitu amat. Terus ketawa. Sambil senyum gitu. Artinya itu si Neng ngajinya begitu amat, begitu banget. Mungkin begitu bangetnya karena
saking gugupnya sambil nangis gitu kan, nggak begitu lancar, diketawain bang. Itu sama yang masuk itu, eta sini anjingnya gitu amat, sambil apalagi ini gue bilang. Itu yang lupa gue ceritain sebelumnya di situ. Lanjut lagi ke hal selanjutnya. Si Bray udah sadar jam 11 nih, gue udah lega, gue udah bongkar flashit, rapihin, masukin ke tas carrier gue. Dan yang 2 orang ini kan ada 3 orang, yang 1 kuncian, yang 2 orang dia bawain tas gue, bawain tas si Bray juga. Tas bini gue yang bawa, lebih kecil gitu kan. Gue udah yes pulang jam 11 nih, yuk pulang, alhamdulillah pulang, gue bilang kan. Dan gue ngerasa ya, gue ngeliat jalurnya, gue pulang bukan lewat jalur konvensional, gue pulang bukan lewat jalur pendaki biasa, gue pulang itu lewat jalur evakuasi. Karena mereka pasti punya kan jalur evakuasi. Gue lihat, gue nggak nemu plang, gue nggak nemu papan apapun, gue lewat jalur evakuasi, turun kencang banget. Gue tahu maksud si Akang Kuncen ini jalan kencang, gue tahu. Karena jangan sampai kita lama-lama di sini. Ini kalau perasaan dari gue, dia bener jalan jauh, cepet. Ayo cepet turun, yuk bisa kok, dia bilang. Dia ngomongnya kalem, santai. Itu yang bikin gue tenang bang. Tenang, kalem, santai. Ayo cepet yuk, bisa kok bentar lagi. Ayo Rai, ayolah, bisa. Iya Kang, bentar atuh, capek nih. Dan bilang itu kan. Enggak, itu mah enggak, udah ayo cepet, santai. Udah jalan. Jam 12, sekitar jam 12-an kita sampai di Kondang Amis, di pos Kondang Amis yang awal mula gue kena hujan pas gue berangkat. Pas sampai Kondang Amis, si Bray langsung jatuh tersungkur, nyungsep gitu, karena kan jalurnya kan menurun. Dia kan langsung, enggak, kalau jatuh datar kan enak, blek gitu kan, nyungsep dia, langsung kepalanya kayak ke bawah gitu dan terguling. Si Akang itu tahu, udah biarin aja, kata dia, jangan dipegangin, tong dicekelan kajen, biarin katanya. Ternyata lu tahu itu semacam ritual pamit. Jatuh, dia ngadep ke atas, si Bray ini ngadep ke atas, terus kayak muntah dulu pertama, muntah air, kayak pamit kayak gimana, kayak sujud gitulah, kayak gini, kayak sujud gitu, pamit. Dia nengok ke sebelah kiri, itu adalah pos Kondang Amis. Di belakangnya dia bilang, bawa saya ke sana. Si Akang itu yang kuncen bilang, bawa ke sana, dibawa, dibopong di kiri kanan, gini kan. Jadi kakinya pun udah nggak dia jalan, digeser aja udah, istirahat gitu, geserin istirahat. Jadi dia nggak jalan, kita geser, lewatin ke belakang pos Kondang Amis itu. Dia gini, dibopong, terus tiba-tiba langsung kepalanya gini, ngomong di situ kayak yang gua dengar, karena gua ngikutin, gua dengar, dan dia ngomong pakai bahasa Sunda halus, bukan Sunda aing sia lu gitu kan, pakai Sunda ngapunten, hampura gitu kan, kayak minta maaf, terus pamit pulang, intinya kayak gitu, dan janji nggak bakal ngulangin hal tersebut lagi. Udah nyampe situ, balik lagi ke jalur pendakian. Setelah lewat ke belakang pos Kondang Amis, masuk lagi ke jalur pendakian. Dia tersungkur lagi, minta minum. Kita kasih minum lah di situ. Si Akang bilang, udah, atas beres, udah kan, butuh istirahat dulu atau langsung jalan? Istirahat dulu Kang, istirahat sekitar 10 menitan lah.
Bisa jalan? Ya bisa kan, udah lepas. Jalan dia sendiri. Tak, tak. Selangkah demi selangkah gitu kan. Selang 10 menit berjalan, dia tumbang, bener-bener tumbang. Glep, jatuh, muntah, banyak banget muntahnya. Gua juga kena muntahannya. Di situ, Bang, benar-benar dia udah nggak bisa jalan, udah nggak sadar fisik, karena fisiknya tuh udah habis, udah kekuras dari pos atas kuburan kuda sampai ke pos kondang Amis tuh udah habis semuanya, udah benar-benar habis fisik. Kalau untuk gangguan atau gangguan dari makhluk halus atau yang lainnya tadi udah nggak ada. Karena yang gua tahu dan menurut cerita si Akang juga, kondang Amis itu adalah pintu masuk ke rumah antara al-gaib sama enggak gitu, sama kayak jalur biasa gitu. Itu pintu rumahnya. Tapi kalau untuk halaman depan rumahnya dia sampai pos Cibunar, jadi kita masih tetap di areanya dia. Itu cuma pintu masuknya doang. Kalau ibarat rumah, kondang Amis itu pintu masuk rumah lu, Bang. Kita sekarang udah ada halaman depan rumah lu, belum lewatin gerbang masuk rumah lu. Kita masih di area halaman rumahnya dia. Di situ fisiknya terkuras habis, udah nggak sadarkan diri, udah nggak bisa jalan sama sekali, udah nggak bisa bangun sama sekali. Tepar. Itu sekitar jam 12, jam 1-an. Jam 1 malam. Gua nggak nyangka jam 1 masih di atas gunung dengan kondisi kayak gini. Jam 1 nggak sadar, si Akang yang kuncen pun udah minta bantuan ke bawah. Entah gue lupa dia pakai HT atau pakai telepon. Dia nelpon teman-temannya di bawah. Datang sekitar 6 orang bala bantuan lagi dari tim rescue itu. Bukan dari tim mana-mana, tapi dari tim Linggarjati, ya, tim base camp. Awalnya 3 dari pos kuburan kuda sampai kondang Amis, datang lagi 6. Total berarti yang evakuasi kita tuh ada 9 orang. Ada 9 orang plus mereka bawa beberapa anjingnya mereka. Karena itu udah ciri khasnya mereka lah, orang-orang daerah situ. Mereka selalu pasti bawa anjingnya. Entah itu untuk ngebantu, menyelamatkan atau apa, mereka bawa beberapa anjing. Banyak anjingnya juga. Jadi total 9 sama bawa anjing gitu kan. Naik. Kita lama nunggu dia sadar, kasih motivasi lah ibaratnya, ngasih bercanda-bercandaan. Ayo Bray, udah deket nih nanggung. Udah jam segini juga lu, dari jam 3 sore kita nih. Udah jam segini, nggak bisa Bray, anjir lu parah. Lu jangan maksa gua. Lu coba bayangin jadi gua gimana. Kata dia gitu kan. Itu udah lemes banget lah. Udah lu kalau mau turun dah sana. Lu nggak usah nungguin gua, lu udah turun sana lu. Pada berisik banget lu, gua udah capek gini, dia bilang. Tapi nggak gitu Bray, kita kan naik berempat, ayolah turun bareng-bareng. Ini nggak enak nih sama si Akang, dia juga udah ngajak teman-temannya tuh. Gua udah nggak kuat Bray, udah lu tinggalin gua aja dah, lu tinggalin gua. Akhirnya si Akang itu bilang, kenapa nggak kuat? Tuh udah deket lagi, udah deket mau sampai ke Cibunar. Ayo jalan yuk. Nggak kuat saya Kang. Udah habis. Saya udah habis. Gua ngelihat dia, emang gua nggak pernah lihat dia sebelumnya kayak gitu. Orang kuat di pendakian, orang berpengalaman ada di posisi kayak gitu, dan gue juga nggak nyangka. Kasihan malah. Gue hampir mau nangis di situ. Anjing, temen gue yang gue di mata gue dia kuat banget gitu. Gue nggak ada masalah sama sekali kalau gue mau naik gunung sama dia, nggak ada masalah. Tapi hari itu, detik itu, tengah malam itu gue ngeliat, anjir,
kok begini temen gue ya kan, kok bisa gitu kan. Gue cuma lihat di media sosial orang dievakuasi kayak gini gitu kan, pakai kantong mayat atau apa. Gue sekarang ngalamin sendiri anjir, temen gue lagi bilang gitu kan. Karena lama bang dia nggak sadar dan nggak mau bangun, hari semakin larut, udah sampai 1:30 atau jam 2 kurang, akhirnya kita memutuskan untuk evakuasi di tandu. Kalau evakuasi memang dari atas, ini benar-benar di tandu karena itu udah posisinya udah hampir bawah, jadi ada kayu besar yang bisa kita cari. Si akang-akang saya nggak tahu, gua nggak tahu dia ngambil dapetnya dari mana, dapat bambu lumayan besar, satu bambu gitu, satu panjang. Kita bawa flysheet, kita bawa hammock, kita bawa tali juga. Ya udah, daripada kita nggak turun-turun di sini ngabisin waktu, evakuasi digotong aja. Digotong nggak apa-apa ya, digotong. Ya. Siapin posisinya dia, udah posisi siap dievakuasi, bawahnya udah taruh flysheet, udah taruh SB di kepala double. Kan kita punya 2 double, terus pakai hammock juga double lah pokoknya. Ditaliin kayak gua kayak naliin mayat bang. Gua kayak naliin mayat kayak di kepalanya, di bagian sini gue sebikin senyaman mungkin kepalanya dia, sampai kepalanya tuh, mulutnya tuh udah sempat mentok ke bambunya kan. Wah ini kekencengan, diinin lagi. Badannya gede, lumayan gede bang, segede lu tapi gedein lagi lah, tinggian dia tapi. Gua gemuk doang bang. Gondrongnya juga sama. Oh gitu, gondrong juga dia. Gondrong juga, badan gede, lumayan gemuk. Gue nggak tega sama orang yang evakuasinya yang gotong-gotong gitunya. Singkat cerita udah siap buat digotong, udah siap untuk dipanggul lah. Depan 2, belakang 2 buat ngebopong dia. Jalan bopong, jalurnya kalau jalur gampang enak banget. Jalur Linggarjati lo tahu sendiri, berkelok-kelok, terjal gitu kan, sampai sempet mau jatuh anjir. Sampai ganti-gantian abangnya, bentar, ganti kiri dulu. Ganti kiri kanan. Belok, tahan. Gini, sampai air juga habis persediaan. Jalan gitu terus, gua tetap ngeliat nih, temen gua masih hidup atau enggak. Tetap perhatiin gua jalan tapi tetap di kepalanya dia, Bray. Wah masih ada, aman, alhamdulillah. Gua takutnya pas kita selesai nandu sampai bawah, gua takut udah nggak ada. Itu doang yang gua takutin, karena fisiknya udah ngedrop banget. Gua selalu berusaha, Bray, sadar Bray, nyebut bilang gitu kan. Ya Bray, udah sambil di jalan, sambil digotong terus sampai ke bawah. Jam 3 kita sampai pos Cibunar. Ruangan datar gitu kan, tanah biasa. Pas kita taruh tandunya, dia tidur, tiba-tiba langsung posisi duduk. Langsung duduk gitu. Bray? Iya? Aman Bray? Aman. Seger. Tiba-tiba langsung seger gitu bang. Dia yang tadi gua lihat udah mau meninggal gitu ya, udah mau nggak ada, udah lumayan seger nih, gue bisa ada harapan gitu kan. Wah alhamdulillah seger. Aman Bray? Iya aman. Minum ya, minum ya. Istirahat lama di situ, kita pos Cibunar. Gak bersyukur di situ kita bisa turun akhirnya. Gak bersyukur bisa turun di situ, dan temen gue ini sadar. Udah ibaratnya udah sedikit demi sedikit kesadarannya udah mulai ada gitu. Oke, udah sampai situ kita jalan naik mobil. Kan kita bawa mobil di base camp. Base camp Cibunar tuh agak jauh, tapi dia ada jalan aspal. Ada jalan aspal. Naik mobil lah kita dari si Cibunar sampai ke base camp. Sampai ke base camp turun, terus kita bopong dia sampai ke pos lapor Cibunar situ. Nah, belum selesai sampai situ bang. Dia istirahat kan, terus kita ngobrol-ngobrol lah sama si
Akang Kuncennya itu tadi emang kenapa gitu kan. Dia bilang, saya udah tahu pas saya mau naik pun kalian kenapa, ngapain, terus kenapa bisa kayak gini, dia bilang. Jadi kata si Akang Kuncennya ini, temen gua ini ada yang jagain. Itulah kenapa kita ada yang sebab dan akibatnya. Jadi temen gua ini ada yang jagain, 2 orang. Yang satu perawakannya itu dia bilang ya, karena gue juga nggak tahu, gue nggak bisa lihat hal itu. 2 orang, si Bray ini jagain 2 orang. Yang satu perawakannya itu kakek-kakek, yang kedua itu masih agak muda. Jadi 2 yang jagain dia. Yang kakek-kakek ini lebih kuat. Ibaratnya gue nggak tahu kuat dalam artian apa. Ini kuat bisa nahan serangan yang di Gunung Ciremai itu. Nah, yang muda ini yang belum kuat, bentrok sama setiap pos yang tadi kita turunin. Entah mungkin bentroknya pas si Bray pingsan di atas tadi, gua nggak tahu. Pas parah-parahnya gitu, jadi dia bentrok sama yang di situ. Bentrok, entah itu kejadiannya gimana. Ditambah fisiknya si Bray ini lemah, udah nggak makan, minum juga seadanya, bahkan dimuntahin, semuanya gitu. Jadi emang itu bentrok, karena ada bentrok. Dan mungkin gue juga nggak tahu karena dia pernah pasang gestur nantangin kan pas turun itu kan. Mungkin bentrok, mungkin yang nantangin itu yang muda tadi, yang punya dia. Itulah mungkin kenapa dari situ diserang kita setiap pos dan dia tumbang di pos kandang kuburan kuda. Itu yang gua dapat dari si Akang Kuncennya itu. Gua juga berterima kasih sama mereka, sama base camp juga, sama temen gua juga. Berkat mereka ya kita selamat sampai base camp. Jujur bang, itu sampai tim gua yang dari Tangerang pun ngejemput 1 mobil, ngejemput gua. Saking mereka care-nya dan takut kondisi kita gimana, 1 mobil datang berangkat malam-malam dari Tangerang untuk ngejemput kita. Gitu. Walaupun memang jadi ibaratnya si Bray ini dia satu-satunya yang lancar dan ngerti bawa mobil. Kita 3 orang belum begitu lancar. Gitu, makanya temen gue datang 1 mobil bawa beberapa orang yang bisa nyetir, yang mahir, yang lancar gitu kan, untuk mastiin kita pulang selamat sampai Tangerang. Besokan paginya bang, jam 5 subuh kita udah bangun lagi, jam 6 udah besok. Dia udah kayak orang biasa aja, ngobrol, bercanda-bercanda, ngomong-ngomong kasar. Itu ciri khasnya dia banget lah, ngomong-ngomong kasar. Berarti udah sadar nih. Kalau orang ngomong kasar itu berarti tadinya pertemanan mereka itu udah care. Iya. Itu udah ngomong-ngomong kasar, udah skala binatang keluar lah. Itu udah biasa ngomong binatang. Lah ya. Itu udah, gue udah lega di situ. Ini baru dia nih. Ini baru kawan gue nih. Ini baru teman gue nih udah sadar. Kalau gue ulas balik dari ulang perjalanan lu ini, lu merasakan hal-hal yang ya biasa-biasa aja ya, belum bisa memastikan, dalam artian lu nggak mempunyai firasat tentang bakal ada kejadian apa nih di atas nanti. Biasa-biasa aja semuanya. Biasa-biasa aja. Gue bener jujur biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya tanda-tanda itu udah ada. Gue bisa bilang, pertama si Bray sakit, yang dari homestay. Gue masih anggap itu biasa. Yang kedua, kita naik kesiangan. Benar. Ya kan, kita naik kesiangan jam 9. Jam 9 batas terakhir pendaftaran. Kita bacanya jam 9 baru buka pendaftaran. pendaftaran. Oh iya benar. Itu firasat kedua. Firasat ketiga,
hujan, lagi-lagi gue kena di Kondang Amis. Lagi-lagi kedua kalinya gue ada kejadian di Kondang Amis. Kita kelas balik lagi bahwa pendakian lu di tahun 2015 itu bareng si Bray ini ke Gunung Cermai cuma sampai pos itu nih. Iya, sampai pos Kondang Amis. Kondang Amis itu ya? 2015. 2015. Dan akhirnya lu tahun ini ke situ lagi nih. Ya, tahun 2020. Tahun 2020 ke Iya. situ lagi bersama 4 orang. rekan. 4 orang. 4 Iya. orang totalnya. Termasuk tadi istri lu ya? Istri gua sama si Bray juga. Sama si Bray, sama tadi satu lagi, satu teman gua si Roni. Roni. Oke. Dan untuk yang kedua kalinya nih, di pos ini lu mulai merasakan hal-hal yang gimana gitu ya, yang nggak masuk di akal lah, dari mulai hujan yang lama kayak gitu kan. Lu sempet lama kan dari stay gitu? Hampir 4 jam gua stay di situ. Ya, lagi-lagi benar kata lu, lagi-lagi gua di Kondang Amis. Cuaca naik pagi-pagi, cerah. Matahari juga Bersahabat lah. bersahabat gitu kan. Panas malah. Tapi kenapa di Kondang Amis tiba-tiba hujan deras, mendung, angin nggak tahu arahnya, muter-muter, dan itu hampir 4 jam bang hujan. Oke, lanjut cerita bang, lu melanjutkan perjalanan lagi nih untuk menuju ke salah satu pos yang dimana kedengeran akan mistisnya nih, ya kuburan kuda. Nah singkat cerita nih, di malam pertama lu nggak ngerasain hal-hal yang aneh nih ya, cuma Nggak si Bray ini udah mulai nggak mau makan nih. Iya, dia makan pun itu makan malam terakhirnya dia. Terakhir sebelum sampai 2 hari. Sebelum sampai kejadian tersebut, itu makan terakhirnya dia di malam itu. Karena pagi pun dia nggak sarapan. Gue bikinin. Nah, singkat cerita nih bang, gue penasaran sama lu yang tadi lu sempat bilang assalamualaikum pas sampai Batu Lingga. Lu bener-bener melihat sosok atau gimana bang? Peka. Gue peka akan hal itu. Berarti lu merasakan ya? Gue ngerasakan. Si Roni pun langsung respon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat persis ngelewatin area itu. Roni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah peka akan hal itu. Gue udah ucap assalamualaikum ya ahlul gaib di dalam hati gue. Karena gue bisa ngerasain. Dan kesepekaan gue ini, kepekaan gue ini, gue ngerasa itu emang perempuan. Itu. Perempuan bang? Ya, sosok orang tua perempuan. Bajunya sama celananya itu kayak nenek-nenek zaman dulu, pakai kayak kain gitu. Kain ya, pakai kain. Bajunya juga kayak kebaya, bunga-bunga tapi udah lusuh banget, udah lusuh banget. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tinggi pokoknya. Gua nggak tahu berapa, kan normalnya kita kan 155, 160 untuk ukuran wanita ya. Perempuan. Dia nggak lebih tinggi dari 155. Di bawahnya itu rambutnya emang putih sih. Itu kesepekaan gua, bukan gua ngada-ngada atau apa. Itu kesepakaan gua gitu. Nenek-nenek udah tua, kebaya, kain, rambut putih, muka nggak kelihatan sama gua emang. Samar, muka emang samar tapi rambut putih. Gokil banget. Singkat cerita nih bang, lu summit nih bang nih. Iya. Summit saat itu lu berpikir bahwa si Bray ini masih biasa-biasa aja nih ya, masih kuat lah ya. Masih kuat untuk melakukan summit lah. Betul. Cuma yang tadi sempat gue dengar dia agak lama nih bangunnya nih. Iya. Sesuai janji lu buat summit jam 2 subuh, tapi ternyata lu baru jalan jam 5. Iya. Karena ngebangunin si Bray doang nih. Karena ngebangunin dia doang, kemudian dia juga tidurnya kan nggak pakai sleeping bag, dalam keadaan dingin. Gua nggak tahu yang dia rasain pada saat itu apa, karena dia nggak bilang. Karena kita nggak tahu kondisi dia. Dia nggak bilang. Cuman emang dia, yang bisa gua lihat, dia lebih banyak diem pada saat itu. Nggak ngomong kasar gitu, ada tuh. Dari situ udah mulai nggak ada ngomong-ngomong kasar. Lebih kalem lah ya. Lebih kalem. Gue juga
sempet notice kayak gitu, aneh sempet gitu. aneh ini kok temen gua jadi kalem gini gitu kan. Tapi itu teralihkan karena dia emang sepanjang jalur Sam itu foto-foto. Jadi gua kealihkan sama itu, mungkin dia lagi fokus untuk ngambil itu foto. mungkin. Dan ternyata nih nggak taunya ketika lu bertiga Udah berjalan nyampe duluan sampai Pengasinan. Pengasinan dan lu ngeliat si Bray ini terlentang ya mungkin ya tadi. Iya, mungkin dia bisa bilang terlentang dan kepala lebih rendah daripada kaki sama badannya dia. Berarti agak ke belakang gitu. Agak ngedangah gitu ya. Karena kondisi si tanahnya juga kan lebih condong turun ke bawah gitu Iya. kan, Din. Dan lagi-lagi lu nggak sampai puncak nih Iya, untuk yang kedua kalinya. kedua kalinya. Ya itulah tadi, kalau teman-teman pendakian mungkin udah sering tahu lah, puncak bukan segalanya. Benar. Itu bener-bener dapet gua pesannya kayak gitu, puncak bukan segalanya. Lu sampai ke rumah dengan selamat itu yang paling penting. Gua nyesel, emang nyesel bang. Lu mencoba, mungkin saat itu lu mencoba untuk mengepres tingkat keegoisan lu nih. Iya. Egoisan lu nih. Iya. Iya sih ya, balik lagi juga karena ya dunia kita udah lama lah di dunia pendakian, kita Pasti tahu lah ya kayak gitu kayak gimana resikonya. Nah, singkat cerita nih bang, akhirnya lu turun lagi nih dengan keadaan yang kayak gitu nih. Yang tadi lu sempat bilang bahwa saja si Bray ini seakan-akan nantangin nih penghuni yang ada di Gunung Ciremai. Iya. Dengan gestur dan gerakan tangannya mungkin atau tubuhnya ya. Lu sempat ngeliat gak sih bang? Sempet ngelihat, jadi pas gua noleh ke belakang dia udah nurunin tangannya. Oke. Mungkin lu udah ngerti lah kalau nantangin orang pakai gestur tangan kayak gimana. Kayak gimana lah ya. Iya, nggak perlu gua peragain. Temen-temen udah pada tahu lah, lu semua udah pada paham. Lu nantangin orang pakai gestur tangan, ngapain gitu. Pas habis kejadian ini nih ya, si Bray ini semakin lama semakin turun ke tingkat kesadarannya nih ya. Iya. Semakin melemah nih ya. Dan Fisiknya. akhirnya lu sempat stay di pos sebelum pos kuburan kuda nih. Iya. Itu pos pemerangan. Pos pemerangan ya. Iya. Dan dia udah ngawur di situ. Udah nggak jelas lah ya. Tinggalin gue. Ngomongnya, udah tinggalin aja gue. Lu turun Gih duluan bertiga. Nggak apa-apa gue di sini sendiri. Udah ngawur di situ. Dan akhirnya lu tadi berinisiatif nih bang buat buka preset nih, untungnya. Iya. Padahal saat itu awalnya ya angin nggak ada apa-apa kan, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Emang udah hanya gelap. Cuma gelap. Tapi angin biasa kan standar. Biasa angin biasa. Kayak angin-angin sore gitu lah. Angin-angin sore biasa. Gue pasang flashlight karena gue entah kenapa gue inisiatif aja bang pasang itu. Gue pasang flashlight karena emang posisi udah malam juga. Sekalian nungguin ranger yang dari bawah datang ya. Itu kita belum sempet kontek-kontekan sih. Tapi sambil nunggu ranger datang, ya kita bikin flashlight. Karena nggak kepikiran gue bakal dievakuasi. Gue pengennya turun sendiri tanpa evakuasi. Nah saat lu mulai masuk semua nih ya ke dalam flashlight itu, Iya. Cuaca yang tadinya biasa-biasa aja ini mulai angin datang lagi. Angin tuh angin yang kayak pas hujan di kondang Amis. Itu udah nggak beraturan bang. Udah nggak ada beraturan. dari sana. Angin udah nggak beraturan. Gerimis mulai turun. Dan firasat gua, kepekaan gua tuh ya mulai pada kumpul. Kayak ngeliatin flashlight gua. Ngeliatin gini kan. Udah siap-siap untuk diterkam itu. Udah siap untuk ini ya. Gua merinding. Udah siap-siap untuk kayak udah di atas semua, udah tinggal. Mungkin kalau tinggal ada yang bilang turun, mungkin pada turun semua. Udah siap-siap gitu kan. Cuman balik lagi, yakin lah. Dia bilang gua tetap yakin gua bisa gitu kan. Dan akhirnya nggak lumayan lama juga nih nunggu bantuan dari base camp nih. Jam Akhirnya 5:30 salah sampai jam satu 8 lewat. Ranger atau bisa kita bilang kuncen lah ya. Iya, bisa dibilang salah satu kuncennya. Setelah kuncen itu datang, tiba-tiba anginnya udah nggak ada aja bang. Nggak ada angin sama sekali. Udah biasa kayak normal. Adem.
Gokil sini akangnya. Angin nggak ada, adem. Perasaan kita juga bang lega gitu, kayak gue udah bisa narik napas panjang, udah lega gitu. Gue juga nggak tahu mungkin si Akang ini apanya gunung situ, bisa dibilang mungkin kuncengnya atau apa, tapi perawakannya tenang, kalem, senyum. Itu yang bikin gue, oh tenang lah udah. Nah, singkat cerita nih, akhirnya lu dengan ketiga orang teman lu ini termasuk istri lu ya, turun semuanya dengan selamat nih sampai base camp. Banyak banget nih poin-poinnya yang bisa diambil. Mungkin dari segi wapak mungkin bang ya, bisa jadi gitu. Iya. Karena seakan-akan kita membawa wapak ini ke gunung sama aja kayak nantangin penghuni gunung situ. Itu aja sih bang, gokil. Oke nih bang, sebelum gua mengakhiri cerita kali ini bang, lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua? Ada mungkin sedikit ya kalau dari gua. Pesan-pesannya yang pertama, lu harus aware kondisi teman-teman lu kayak gimana. Lu harus bisa mastiin kalau mereka dalam kondisi baik-baik aja, sehat, fisiknya juga bagus, terutama makan. Itu lu harus pastiin semua anggota lu harus makan, harus masuk asupan, harus masuk energi, supaya lu tetap bisa jalanin aktivitas di atas gunung itu ya normal gitu, nggak kekurangan tenaga. Ada tenaga buat lu jalan, buat lu ngangkat beban, turun. Itu yang gua tangkap sih, yang gua dapat pelajaran dari situ. Paksa temen lu untuk makan. Minimal sedikit tuh bang. Minimal sedikit, sesendok, 2 sendok harus masuk. Temen lu makan, ya baik tadi mungkin peka ke keadaan-keadaan yang udah jadi pertanda mungkin ya. Itu bisa jadi, sama tetap tenang. Dalam kondisi apapun itu ya. Dalam kondisi seperti ini yang lu alamin, lu tenang, jangan panik. Lu observasi apa yang harus lu lakuin. Kalau kita panik kan malah bikin lebih memperkeruh suasana, lebih keruh bang. Tetap tenang, tenangin kondisi teman-teman lu yang lain. Pokoknya cari cara supaya gimana caranya lu turun dengan selamat sama teman-teman lu. Jangan sampai ninggalin. Gitu. Jangan sampai ditinggalin. Jangan sampai ditinggalin. Oke. Sedikit nih gue mau menambahkan ya, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga bang. Enggak cuma di gunung, di kehidupan sehari-hari kita juga harus kita terapkan nih. Minimal 2 lah, sopan dan santun nih. Iya. Dan agar kita bisa menghargai orang lain gitu. Oke nih teman-teman semua, berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Bang Tommy kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Banyak banget pelajaran di cerita kali ini. Oke, sebelum mengakhiri video kali ini, bagi teman-teman semua yang kepo-kepo nih akan jualannya Bang Tommy, bisa langsung aja nih ke Japri di apa tadi bang IG-nya bang? Instagramnya 2.2 outdoor. 2.2 outdoor ya? Iya. Di situ banyak banget ya barang-barang yang barang-barang second branded ya? Iya, semua merek ada lah di situ. Bekas tapi bukan bekasan ya, tapi bekas tapi kualitas. Nah, oke. Iya. Nanti kalau teman-teman semua nih yang suka naik gunung bisa langsung aja nih mampir ke IG-nya. Kali aja dapat diskon. Dapat ya bang diskon? Gue usahain dapat diskon lah pokoknya. Oke, mungkin itu aja kali bang ya. Next kita bisa cerita lagi nih bang ya. Mungkin dari Bang Tommy kayak gitu aja kali. Tetap ambil sisi positifnya dan buruknya itu buang atau jadikan suatu pelajaran. Nah, gua Mange, Bang Tommy ya. Iya. Kita berdua undur diri nih, pamit ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.